Jadi, jika Anda mendengar dentuman samar-samar dari balik dinding puskesmas di Jawa Timur, atau melihat ibu hamil tersenyum tenang dengan earphone terpasang, jangan kaget. Itu mungkin bukan konser dangdut, melainkan sebuah orkestra kehidupan yang sedang berlangsung, dipimpin oleh frekuensi rendah sound horeg. Setelah semua ini, akankah dunia medis mulai mencari obat di tempat-tempat yang dulunya mereka hindari? Dan apakah Anda berani bertaruh? Suara mana lagi yang akan menjadi penyelamat tak terduga berikutnya? Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Share ke teman-temanmu. Dan yang paling penting, subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sekarang, mari kita simak cerita lengkapnya sampai habis. Surabaya, Jawa Timur. Suasana sore itu di alun-alun kota terasa berbeda. Bukan semarak tawa anak-anak yang bermain, bukan pula riuhnya pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya, melainkan sebuah dentuman protes yang menggema, menggetarkan setiap jendela rumah, dan memekakan telinga para penonton yang berkumpul. Ini bukan konser musik biasa, bukan pula demonstrasi buruh yang menuntut hak. Ini adalah perang batin antara telinga dan kekuasaan, sebuah pertunjukan terakhir dari para pejuang desibel, sebelum era keheningan total tiba. Di hadapan panggung dadakan yang dipenuhi sound system raksasa, yang tingginya bahkan melebihi pohon beringin tua di pojok alun-alun, ribuan penggemar sound horeg berkumpul. Mereka bukan hanya sekadar penonton, tapi jamaah setia yang rela menempuh ratusan kilometer demi menikmati bass yang menusuk tulang dan treble yang memecah gendang telinga, sebuah pengalaman yang mereka yakini sebagai meditasi bising paling otentik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di bawah pimpinan Gubernur Jatmiko Suryo, telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2025 tentang pengendalian kebisingan akibat aktivitas sound system berlebih. Sebuah nama yang terdengar formal, namun dampaknya terasa seperti palu godam bagi komunitas sound horeg. Peraturan ini, yang mulai berlaku efektif pekan depan, secara tegas melarang penggunaan sound system dengan intensitas suara di atas 90 desibel di area permukiman, fasilitas umum, dan selama acara-acara publik di luar ruang yang tidak berizin khusus. Intinya, mati suri bagi para sound engineer amatir dan penyewa sound system rumahan yang selama ini menjadi tulang punggung hiburan rakyat di berbagai hajatan. Ini penindasan budaya, Pak Gubernur, teriak seorang pria paruh-baya dengan rambut gondrong dan kaos hitam bertuliskan, "Bass is my soul," di depannya. Namanya Pak Tejo, seorang legenda hidup di dunia sound horeg Blitar. Ia dikenal sebagai pemilik sound system, Gajah Mada, yang konon bisa membuat genteng rumah bergeser dari tempatnya. "Kami ini seniman, Pak. Ini identitas kami. Bagaimana pesta pernikahan tanpa dentuman bass yang menggetarkan dada? Bagaimana acara hitanan tanpa speaker bertumpuk setinggi 2 meter?" Teriaknya lagi, suaranya hampir kalah bersaing dengan dentuman bass dari sound system di depannya yang sedang memutar lagu remix dangdut koplo. Di sisi lain panggung, terlihat Bu Suminah, seorang ibu-ibu dengan daster motif bunga, memprotes dengan gayanya sendiri. Ia bukan berteriak, melainkan membawa spanduk kain lusuh bertuliskan tangan, "Sound horeg anti-stres, jangan dilarang." Di sebelahnya, sekelompok pemuda dengan headband bertuliskan, "Horeg Saklawase," mengibarkan bendera kecil bergambar speaker pecah. Demonstrasi ini, meski syarat protes, terasa absurd dan sedikit komikal. Mereka berteriak, menari, dan tentu saja, menikmati dentuman terakhir dari sound system kesayangan mereka seolah ini adalah ritual pelepasan arwah. Respon pemerintah daerah? Tegas, tapi dengan nuansa senyum masam. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Bapak Dr. Suryo Baskoro, dalam konferensi pers virtual yang disiarkan langsung melalui akun media sosial Pemprov, menyatakan, "Kami memahami aspirasi masyarakat, namun kesehatan telinga dan kenyamanan lingkungan adalah prioritas. Kami menerima ribuan laporan keluhan masyarakat setiap bulannya terkait kebisingan sound horeg, dari anak-anak yang sulit tidur, lansia yang stres, hingga burung-burung yang migrasi karena terlalu bising." Pernyataan terakhirnya itu mengundang gelak tawa dari beberapa jurnalis, namun wajahnya tetap serius, seolah-olah memang ada burung-burung stres yang mengajukan petisi. Pelarangan ini, menurut Pemprov, didasari oleh data-data ilmiah mengenai dampak kebisingan kronis terhadap kesehatan mental dan fisik. Bahkan, ada anekdot yang beredar di kalangan pejabat, konon ada seekor kucing garong yang depresi dan berhenti mengejar tikus setelah semalaman terpapar sound horeg dari hajatan tetangga. Tentu saja, ini hanya humor internal para pejabat untuk mencairkan suasana. Namun,
bagi para pecinta sound horeg, aturan ini adalah bencana besar. Mereka merasa seperti seniman jalanan yang tiba-tiba dilarang bernapas. Di penghujung demonstrasi, ketika mentari mulai beranjak ke barat, Pak Tejo menaikkan volume sound system Gajah Mada ke titik maksimal. Dentuman bass terakhir itu terasa seperti tangisan perpisahan, sebuah elegu elektronik yang mengakhiri sebuah era. Masa bubar dengan wajah murung, namun di mata mereka tersimpan api perlawanan yang kecil. Mereka percaya, suara tak bisa dibungkam, bahkan jika itu adalah suara bass yang memekakan telinga. Mereka pulang dengan playlist sound horeg di ponsel mereka, mungkin sebagai kenang-kenangan, atau mungkin sebagai senjata rahasia untuk melawan keheningan yang akan datang. Tak ada yang tahu, bahwa keheningan itu justru akan membawa sebuah misteri baru yang jauh lebih aneh dari dentuman bass itu sendiri. Sebuah misteri yang akan mengubah cara pandang mereka tentang sound horeg, dan bahkan tentang proses melahirkan. Demonstrasi itu berakhir. Lapangan kembali lengang, hanya menyisakan beberapa sampah dan jejak kaki. Namun, di langit sore yang mulai gelap, seolah ada gema samar-samar yang masih berbisik, janji akan kejutan yang tak terduga. Keheningan yang akan segera menyelimuti Jawa Timur bukanlah keheningan biasa. Ini adalah keheningan penuh intrik, sebuah tirai yang akan segera terbuka untuk mengungkapkan rahasia alam yang belum pernah terungkap sebelumnya. Dan di balik tirai itu, tersembunyi sebuah fenomena medis yang akan membuat para ilmuwan dan dokter kebingungan, sebuah kejadian yang akan menguji batas-batas logika dan akal sehat. Pertanyaannya, siapkah Jawa Timur menghadapi keheningan yang mematikan? Atau, justru keheningan itu adalah awal dari kehidupan baru yang jauh lebih aneh dan tak terduga? Jawabannya hanya bisa ditemukan di tengah-tengah keheningan itu sendiri. Di tengah melodi keheningan yang kini menjadi soundtrack wajib di Jawa Timur, sebuah bisikan aneh mulai menyebar dari satu ruang bersalin ke ruang bersalin lainnya. Bisikan itu bukanlah gosip remeh, melainkan sebuah fenomena medis yang membingungkan, sebuah anomali yang membuat para bidan dan dokter mengernyitkan dahi. Awalnya, laporan-laporan itu hanya muncul sporadis, dianggap sebagai kebetulan atau mungkin efek sugesti semata. Namun, seiring berjalannya waktu, frekuensi laporan itu meningkat tajam, menciptakan sebuah pola yang tak bisa lagi diabaikan. Di Puskesmas Gondang, sebuah fasilitas kesehatan sederhana di kaki Gunung Wilis, Bidan City, yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun, adalah salah satu orang pertama yang merasakan kejanggalan ini. Ia terbiasa dengan drama persalinan, tangisan kesakitan, erangan panjang, dan proses yang terkadang memakan waktu berjam-jam, bahkan hari. Namun, sejak peraturan tentang sound horeg berlaku, ia mulai melihat sesuatu yang luar biasa. Ibu-ibu hamil yang datang dengan raut wajah tegang, cemas, dan seringkali kelelahan akibat kontraksi yang tak kunjung memuncak, tiba-tiba mengalami percepatan persalinan yang dramatis. Pasien saya, Bu Rahayu, kemarin masuk dengan pembukaan 4. Sudah berjam-jam tidak ada kemajuan signifikan, cerita Bidan Siti kepada rekan-rekannya saat jam istirahat, matanya memancarkan keheranan. Saya sudah siapkan segala kemungkinan, bahkan sempat terpikir untuk merujuk. Tapi tiba-tiba, dalam waktu kurang dari 1 jam, ia sudah melahirkan dengan sangat lancar. Bayinya langsung menangis kencang, dan Bu Rahayu terlihat jauh lebih segar dari perkiraan. Anehnya, ia tidak banyak merintih seperti biasanya. Cerita serupa juga datang dari puskesmas lain. Bidan Aminah di Lamongan melaporkan 2 kasus persalinan precipitate, melahirkan dengan sangat cepat, dalam seminggu. Padahal, kasus semacam ini biasanya jarang terjadi dan seringkali dikaitkan dengan risiko tertentu. Yang lebih membingungkan, proses persalinan ini tidak hanya cepat, tetapi juga minim komplikasi. Pendarahan pasca persalinan berkurang, robekan perineum lebih sedikit, dan bahkan stres pada bayi yang baru lahir juga tampak lebih rendah. Seolah-olah, tubuh para ibu hamil ini telah diberi sebuah tombol rahasia yang memperlancar seluruh mekanisme persalinan. Sebuah tombol yang sebelumnya tertutupi oleh sesuatu, dan kini, setelah sesuatu itu hilang, tombol tersebut aktif sepenuhnya. Dr. Handoyo, seorang dokter umum yang bertugas di Puskesmas Trenggalek, awalnya skeptis. Ia mengira ini hanyalah kebetulan beruntun atau mungkin peningkatan kualitas gizi ibu hamil. Namun, setelah melihat data statistik bulanan, ia mulai gelisah. Angka persalinan normal meningkat drastis, sementara kasus persalinan yang membutuhkan intervensi medis seperti induksi atau bahkan caesarian section menurun signifikan di wilayah kerjanya. Ini bukan kebetulan lagi,
gumamnya suatu sore, menatap grafik di komputernya. Ada faktor X yang sedang bekerja di sini. Tapi apa? Faktor X ini menjadi topik pembicaraan hangat di antara tenaga medis. Mereka mencoba mencari penjelasan logis. Apakah ini karena ibu hamil lebih sering beristirahat karena tidak ada sound horeg yang mengganggu tidur mereka? Atau karena tingkat stres mereka menurun? Tapi, mengapa dampaknya sebegitu signifikan dan instan? Ada yang mulai berkelakar. Jangan-jangan, Ibu Pertiwi sedang senang karena tidak bising, jadi para bayi juga ikut senang dan buru-buru keluar. Kelakar itu mengundang tawa, namun kecemasan di balik tawa itu tak bisa disembunyikan. Salah satu kasus yang paling mencengangkan terjadi di Desa Wates, Kediri. Ibu Warsini, seorang ibu dengan riwayat persalinan sulit pada anak pertamanya, sudah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Ia bahkan sudah memesan kamar inap di rumah sakit kabupaten. Namun, ketika kontraksi dimulai, yang terjadi justru di luar dugaan. Prosesnya begitu cepat, begitu lancar, sehingga bidan desa yang datang hanya sempat membantu di menit-menit terakhir. Ibu Warsini bahkan sempat berkata, "Rasanya seperti perut saya ditepuk-tepuk lembut dari dalam, bukan dipelintir kesakitan seperti dulu." Kalimat itu, sebuah anomali sensorik, menjadi petunjuk awal yang sangat aneh. Para mahasiswa kedokteran yang sedang magang di berbagai puskesmas juga merasakan kebingungan ini. Mereka terbiasa mempelajari kurva persalinan normal yang panjang dan berliku, namun kini mereka menyaksikan persalinan yang begitu mulus, seolah-olah seluruh buku teks yang mereka baca mendadak menjadi usang. Apakah ini sebuah evolusi spontan pada tubuh wanita Jawa Timur? Tanya seorang mahasiswa dengan nada bercanda, namun di balik canda itu ada kebingungan yang nyata. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Retno Wulandari, mulai menerima laporan-laporan ini dari berbagai daerah. Ia mengadakan rapat darurat dengan para kepala puskesmas dan dokter ahli kandungan. Awalnya, ia menganggap ini sebagai euforia sesaat karena suasana yang lebih tenang. Namun, setelah melihat data agregat yang menunjukkan tren penurunan komplikasi persalinan di seluruh provinsi, ia menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar euforia. Ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi, katanya dalam rapat, menatap serius wajah-wajah bingung di hadapannya. Kita harus mencari tahu penyebabnya. Apakah ini efek plasebo dari suasana tenang? Atau ada faktor lain yang lebih misterius? Pertanyaan itu menggantung di udara. Sebuah misteri medis yang tak terpecahkan. Keheningan yang diharapkan membawa kedamaian, justru membawa sebuah teka-teki alamiah yang lebih rumit dari dugaan awal. Ibu-ibu melahirkan lancar tanpa bidan? Itu mungkin sedikit berlebihan, namun kenyataannya, peran bidan dan dokter dalam memfasilitasi persalinan seolah-olah berkurang drastis karena tubuh ibu hamil seolah-olah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah paradoks kesehatan yang tak terduga, sebuah anomali yang menyenangkan namun membingungkan. Dan di balik fenomena ini, tersembunyi sebuah rahasia yang akan mengguncang pondasi pemahaman mereka tentang kekuatan suara, atau ketiadaan suara, terhadap biologi manusia. Mereka belum tahu, bahwa jawaban itu justru ada pada apa yang mereka anggap sebagai sumber masalah, suara itu sendiri. Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus persalinan lancar yang tak wajar, spekulasi mulai berkembang biak seperti jamur di musim hujan. Di koridor-koridor puskesmas, di meja-meja diskusi para dokter, hingga di warung kopi tempat para bidan melepas lelah, satu pertanyaan dominan selalu muncul, mengapa ini bisa terjadi? Logika medis konvensional seolah-olah terkunci rapat, tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Dalam kekosongan penjelasan ilmiah yang konkret, mulailah bersemi teori-teori konspirasi yang absurd namun anehnya, terasa masuk akal di tengah situasi yang begitu membingungkan. Teori paling populer, yang pertama kali digulirkan oleh Dr. Budi, seorang dokter yang dikenal dengan minatnya pada holistic healing dan New Age filosofi, adalah tentang vibrasi positif. Menurutnya, hilangnya kebisingan sound horeg yang masif telah menciptakan gelombang energi positif di lingkungan Jawa Timur. Bayangkan, jelas Dr. Budi dalam sebuah presentasi informal di hadapan rekan-rekannya yang skeptis. Selama ini, udara kita dipenuhi oleh getaran bass yang rendah dan frekuensi tinggi yang membuat tubuh kita terus-menerus dalam kondisi fight or flight. Otot-otot tegang, pikiran kacau, dan hormon stres meningkat. Nah, begitu sound horeg lenyap, tekanan vibrasi negatif itu hilang. Ia melanjutkan, tubuh ibu hamil, yang secara alami sangat sensitif terhadap lingkungannya, kini bisa beroperasi pada frekuensi optimal.
Rahim tidak lagi harus melawan getaran eksternal yang mengganggu. Otot-otot rileks, pikiran tenang, dan ini secara langsung memfasilitasi proses kontraksi dan pembukaan yang lebih lancar. Beberapa bidan mengangguk-angguk setuju, merasa ada benang merah dengan apa yang mereka amati. Ibu-ibu hamil memang tampak lebih tenang, tidak mudah panik, dan proses ngeden, mengejan, mereka terasa lebih efisien. Teori ini menjadi semakin kuat ketika ada beberapa bidan yang bersumpah bahwa mereka bisa merasakan energi tenang yang memancar dari ibu hamil. Rasanya seperti ada aura damai di sekitar mereka, ujar bidan Ani, seorang bidan senior yang seringkali disebut memiliki indera keenam dalam mendampingi persalinan. Dulu, ruangan bersalin selalu terasa tegang dan penuh energi cemas. Sekarang, rasanya lebih adem. Ini adalah bukti anekdotal yang tentu saja tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun di tengah kebingungan, setiap petunjuk, sekecil apapun, menjadi penting. Muncullah pula subteori yang lebih gila, dikemukakan oleh seorang aktivis lingkungan lokal yang percaya pada kekuatan alam. Ia mengklaim bahwa sound horeg telah mengganggu resonansi alami bumi di Jawa Timur. Tanah kita punya frekuensinya sendiri, saudara-saudari. Frekuensi yang selaras dengan kehidupan, teriaknya dalam sebuah forum diskusi komunitas. Ketika sound horeg meraung-raung, mereka merusak harmoni kosmik ini. Sekarang, harmoninya kembali. Jadi, wajar kalau tubuh manusia, yang adalah bagian dari alam, juga ikut selaras dan proses biologisnya menjadi sempurna. Meskipun terdengar seperti omong kosong belaka, ide ini entah mengapa menarik perhatian banyak orang yang mencari penjelasan di luar nalar. Beberapa ibu hamil bahkan dilaporkan mulai melakukan meditasi hening di taman, mencoba menyerap vibrasi positif dari bumi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Kesehatan, tentu saja tidak bisa menerima teori-teori vibrasi positif ini secara mentah-mentah. Dr. Retno Wulandari, Kepala Dinas Kesehatan, membentuk sebuah tim khusus yang terdiri dari dokter, psikolog, dan bahkan ahli fisika akustik dari universitas terkemuka. Mereka ditugaskan untuk menyelidiki fenomena ini secara ilmiah. Kita tidak bisa hanya berasumsi, tegas Dr. Retno dalam rapat pembentukan tim. Kita butuh data konkret, penelitian yang sistematis, bukan hanya cerita-cerita tentang energi dan aura. Meskipun, saya akui, ini memang aneh. Tim peneliti mulai mengumpulkan data detail, riwayat persalinan, kondisi fisik dan psikologis ibu hamil sebelum dan sesudah pelarangan sound horeg, serta parameter-parameter lain yang relevan. Mereka juga mewawancarai ratusan ibu yang telah melahirkan dengan lancar, mencari tahu apakah ada kesamaan pola perilaku atau kebiasaan baru di antara mereka. Hasil awalnya tidak menunjukkan korelasi yang jelas dengan diet, aktivitas fisik, atau faktor medis lainnya. Semua indikator vital ibu dan bayi tampak normal, bahkan cenderung lebih baik dari rata-rata. Salah satu ahli fisika akustik yang tergabung dalam tim, Profesor Dimas, mencoba menganalisis tingkat kebisingan di berbagai lokasi sebelum dan sesudah pelarangan. Ia menemukan penurunan desibel yang sangat signifikan di seluruh provinsi. Secara teoritis, lingkungan yang lebih tenang memang bisa mengurangi stres, jelas Profesor Dimas. Tapi apakah itu bisa menjelaskan persalinan yang nyaris tanpa hambatan? Itu masih misteri besar. Ia mengakui, ada kemungkinan bahwa pengurangan kebisingan eksternal memungkinkan tubuh ibu hamil untuk lebih fokus pada sinyal internalnya sendiri, sehingga proses persalinan menjadi lebih seamless. Namun, ini hanyalah hipotesis awal. Meskipun para ilmuwan berusaha keras mencari penjelasan rasional, di tengah masyarakat, teori, vibrasi positif, ini sudah terlanjur mengakar. Para dukun beranak tradisional bahkan mulai mengklaim bahwa ini adalah bukti kembalinya kekuatan alam yang selama ini terganggu oleh suara-suara modern. Mereka menyarankan ibu hamil untuk lebih banyak berdiam diri di tempat sepi, mendengarkan suara alam, dan menyelaraskan diri dengan vibrasi positif bumi. Ini tentu saja menciptakan situasi yang agak lucu, di mana praktik medis modern bercampur dengan kepercayaan tradisional yang kian menguat. Di sisi lain, ada juga teori konspirasi yang lebih sinis. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa ini adalah agenda tersembunyi pemerintah untuk mempromosikan persalinan alami dan mengurangi beban biaya kesehatan. Mereka sengaja melarang sound horeg supaya kita tidak perlu ke rumah sakit lagi. Celetuk seorang bapak-bapak di warung kopi, setengah bercanda, setengah serius. Tentu saja, ini adalah premis yang tidak masuk akal.
namun menunjukkan betapa fenomena ini telah memicu imajinasi liar di berbagai kalangan. Namun, di balik semua teori dan spekulasi yang bertebaran, sebuah pertanyaan fundamental terus menghantui. Apakah keajaiban ini benar-benar hanya karena ketiadaan sound horeg? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam? Sebuah hubungan kausal yang selama ini tidak pernah disadari antara suara bising dan proses biologis paling esensial manusia? Para peneliti terus bekerja keras, berharap menemukan jawaban ilmiah yang mampu menjelaskan fenomena absurd ini. Mereka belum tahu bahwa petunjuk terbesar justru akan ditemukan dari sesuatu yang paling tidak terduga, sebuah kesalahan sepele yang dilakukan oleh seorang bidan muda yang skeptis, yang akan membuka mata mereka pada kebenaran yang jauh lebih aneh dari sekadar vibrasi positif atau harmoni kosmik. Kebenaran itu ada di ujung jari mereka, tersembunyi dalam perilaku sederhana dari para ibu yang melahirkan lancar tanpa kesulitan berarti. Sebuah rahasia yang akan mengubah seluruh narasi. Di tengah pusaran spekulasi dan teori-teori yang semakin absurd, dari vibrasi positif hingga harmoni kosmik, seorang bidan muda bernama Ayu di Puskesmas Jatiroto, Lumajang, justru merasa ada yang mengganjal. Ayu adalah tipikal generasi milenial yang skeptis, percaya pada data, dan cenderung mencurigai segala sesuatu yang berbau mistis atau kebetulan. Ia telah mencatat setiap detail persalinan yang ajaib ini, membandingkan riwayat medis, pola makan, bahkan zodiak para ibu yang melahirkan lancar. Namun, tidak ada pola yang konsisten. Hingga suatu malam, sebuah kesalahan sepele membuka matanya pada kebenaran yang jauh lebih aneh dari yang ia bayangkan. Malam itu, Ayu sedang bertugas sendirian di ruang bersalin. Pasiennya adalah Butina, seorang ibu hamil yang sudah mengalami kontraksi sejak pagi. Prosesnya lambat, seolah-olah bayi di dalam perut Butina sedang menikmati pemandangan dan enggan keluar. Ayu sudah mencoba berbagai teknik relaksasi, bahkan memutar musik slow jazz yang biasanya ampuh menenangkan pasien. Namun, tidak ada perubahan signifikan. Butina terus merintih pelan, lelah, dan nyaris putus asa. Ketika Ayu sedang menyiapkan infus, ia melihat ponsel Butina tergeletak di samping bantal. Entah mengapa, sebuah dorongan iseng muncul di benaknya. Ia mengambil ponsel itu, berniat memutar ulang playlist musik relaksasi yang tadi diputar. Namun, ketika ia membuka aplikasi pemutar musik, ia terkejut. Playlist yang sedang aktif bukanlah jazz, bukan pula lagu-lagu Nina Bobo, melainkan sebuah daftar putar bernama Horeg Merindu. Dahi Ayu berkerut. Horeg? Ia tahu persis apa itu sound horeg, dan ia adalah salah satu bidan yang paling keras mengeluhkan kebisingan itu. Mustahil seorang ibu hamil yang sedang berjuang melahirkan mendengarkan dentuman keras seperti itu. Namun, rasa penasaran mengalahkan logikanya. Ayu menekan tombol putar. Dan seketika itu juga, dari earphone yang terpasang di ponsel Butina, terdengar dentuman bass yang dalam, berulang, dan berirama khas sound horeg. Suara itu begitu pelan karena hanya melalui earphone, namun Ayu bisa merasakan getarannya. Ia buru-buru melepas earphone itu, khawatir mengganggu Butina. Namun, ketika ia menoleh ke arah Butina, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Raut wajah Butina yang semula tegang, kini sedikit melonggar. Napasnya menjadi lebih dalam, dan Ayu bisa melihat otot perutnya berkontraksi dengan ritme yang lebih teratur, seolah-olah mengikuti irama bass yang samar-samar itu. Bukan lagi rintihan kesakitan, melainkan semacam desahan lega yang terdengar. Ayu membeku. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mencoba memutar sound horeg itu lagi, kali ini sengaja mendekatkan earphone ke telinga Butina, tetap dengan volume yang sangat rendah. Dan lagi-lagi, respons yang sama. Kontraksi Butina semakin kuat, teratur, dan yang paling mengejutkan, ekspresi wajahnya tidak lagi menunjukkan rasa sakit yang berlebihan, melainkan semacam konsentrasi. Pagi harinya, Butina melahirkan dengan lancar, lebih cepat dari perkiraan Ayu. Bayinya sehat, dan Butina tampak jauh lebih tidak kelelahan dibandingkan pasien-pasien Ayu sebelumnya dengan durasi kontraksi yang serupa. Ayu pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ia tidak bisa melupakan playlist Horeg Merindu itu. Apakah ini hanya kebetulan? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dari itu? Keesokan harinya, Ayu mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Secara diam-diam, ia mulai menanyakan kepada ibu-ibu yang melahirkan lancar, apakah mereka mendengarkan musik tertentu selama persalinan. Awalnya, sebagian besar menjawab tidak,
atau menyebutkan musik relaksasi biasa. Namun, Ayu tidak menyerah. Ia mencoba bertanya dengan cara yang lebih spesifik. Apakah ada suara atau musik yang aneh yang Anda dengarkan, mungkin di ponsel, yang tidak ingin Anda beritahu orang lain? Dan perlahan-lahan, rahasia itu mulai terkuak. Satu persatu, dengan ekspresi sedikit malu-malu dan berbisik, para ibu itu mengaku, "Saya dengarkan sound horeg, Mbak. Tapi pelan sekali, pakai earphone," kata seorang ibu dengan pipi merona. "Suami saya suka sound horeg, jadi dia simpan banyak rekaman di ponsel. Saya dengarkan diam-diam, buat kangen sama suara ramainya desa," ujar ibu lainnya. Ada yang mengaku rekaman itu dari event pernikahan adiknya. Ada yang dari konser sound horeg di lapangan desa sebelah. Pola itu semakin jelas. Mereka semua, secara sembunyi-sembunyi, mendengarkan rekaman sound horeg dengan volume yang sangat pelan, seringkali melalui earphone atau headphone. Ayu segera mengumpulkan data ini. Ia tidak percaya bahwa sound horeg, yang selama ini dianggap sebagai biang kerok polusi suara, justru menjadi kunci rahasia kelancaran persalinan. Ini adalah paradoks yang gila, sebuah ironi kosmik yang menertawakan semua larangan dan protes. Ia segera menghubungi Dr. Handoyo, dokter yang sebelumnya skeptis di Puskesmas Trenggalek, dan menceritakan penemuannya. Dr. Handoyo, yang tadinya sedang menikmati kopi, nyaris menyemburkannya. "Kamu serius, Ayu? Sound horeg? Itu kan musuh kita." Namun, Ayu meyakinkannya dengan data anekdotal yang ia kumpulkan. Dr. Handoyo, meskipun masih ragu, setuju untuk melakukan observasi lebih lanjut secara diam-diam. Mereka sepakat untuk tidak langsung mengumumkan penemuan ini, khawatir akan menimbulkan kepanikan atau, lebih buruk lagi, dianggap gila oleh rekan-rekan mereka. Mereka tahu, jika penemuan ini benar, maka seluruh teori vibrasi positif yang digagas para ahli akan runtuh seketika, dan digantikan oleh sebuah kebenaran yang jauh lebih nyeleneh dan kontroversial. Penemuan Ayu ini adalah pukulan telak bagi akal sehat, sebuah tamparan keras bagi para pembuat kebijakan yang melarang sound horeg. Mereka melarangnya demi ketenangan dan kesehatan, namun justru tanpa sadar menghilangkan obat yang selama ini membantu para ibu melahirkan. Sebuah kejutan pahit yang akan segera mengubah seluruh narasi, dari kebencian menjadi pengakuan, dari polusi menjadi terapi yang tak disengaja. Dan di balik playlist rahasia itu, tersembunyi sebuah mekanisme biologis yang belum terungkap, sebuah penjelasan ilmiah yang akan mengubah pandangan dunia medis tentang bagaimana suara, bahkan yang paling bising sekalipun, bisa memengaruhi tubuh manusia pada tingkat yang paling fundamental. Penemuan bidan Ayu yang mengejutkan tentang playlist rahasia sound horeg di ponsel para ibu hamil segera memicu rentetan hipotesis baru yang lebih berani dan nyaris tidak masuk akal. Dr. Handoyo, setelah mengamati beberapa kasus serupa dan memverifikasi pengakuan para ibu, mulai menggali lebih dalam. Ia menghubungi Profesor Dimas, ahli fisika akustik dari tim peneliti Dinas Kesehatan, untuk meminta analisis mendalam tentang karakteristik frekuensi sound horeg. Profesor Dimas, yang awalnya juga terkejut dengan hipotesis ini, menyambutnya dengan skeptisisme ilmiah. Ia membawa sampel rekaman sound horeg yang Ayu kumpulkan ke laboratoriumnya. Dengan peralatan canggih, ia mulai menganalisis gelombang suara. Hasilnya mengejutkan. Sound horeg, terutama jenis yang populer di Jawa Timur, memiliki karakteristik frekuensi rendah yang sangat dominan, di bawah 60 Hz, jelas Profesor Dimas kepada Dr. Handoyo dalam panggilan video. Ditambah lagi, ada pola pulsa ritmis yang kuat, seperti denyutan. Ini berbeda dengan kebisingan acak atau musik biasa. Gelombang suara rendah ini, pada volume tertentu, bisa menimbulkan resonansi pada benda padat. Ia kemudian melanjutkan, tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Dan air, seperti yang kita tahu, bisa menghantarkan getaran dengan sangat baik. Dari analisis ini, muncul sebuah gagasan revolusioner, sound horeg sebagai terapi kontraksi alternatif yang tidak disengaja. Hipotesisnya adalah, frekuensi rendah dari sound horeg yang didengarkan melalui earphone dengan volume pelan, mungkin tidak hanya merangsang pendengaran, tetapi juga mengirimkan getaran mikro ke seluruh tubuh. Getaran ini, secara spesifik, diduga memengaruhi otot-otot uterus. Bayangkan, Dr. Handoyo, Profesor Dimas menjelaskan dengan antusias, kontraksi rahim adalah gerakan otot yang ritmis. Mungkin, frekuensi rendah dari sound horeg ini secara halus memicu atau memperkuat kontraksi alami tersebut.
seperti metronome untuk rahim, tapi dalam bentuk getaran yang tidak disadari. Ia menambahkan bahwa pada volume yang sangat rendah, sound horeg tidak menimbulkan stres atau rasa sakit, melainkan sebuah sensasi unik yang mungkin dirasakan sebagai tepukan lembut, seperti yang diungkapkan Ibu Warsini. Untuk menguatkan hipotesis ini, Dr. Handoyo dan Bidan Ayu memulai eksperimen kecil yang sangat rahasia. Mereka memilih beberapa ibu hamil yang sedang dalam fase persalinan awal dan mengalami kemajuan lambat. Dengan persetujuan pasien yang tentu saja diberitahu tujuan eksperimen, namun bukan rincian sound horeg-nya. Mereka memasangkan earphone pada ibu-ibu tersebut dan memutar rekaman sound horeg dengan volume yang sangat rendah, hampir tidak terdengar. Mereka mengamati respons pasien dengan seksama. Hasilnya mencengangkan. Dalam sebagian besar kasus, kemajuan persalinan meningkat secara signifikan. Kontraksi menjadi lebih kuat, lebih teratur, dan proses pembukaan menjadi lebih cepat. Salah satu pasien, Bu Santi, yang sudah berjam-jam terjebak di pembukaan 6, tiba-tiba menunjukkan kemajuan pesat setelah 30 menit mendengarkan terapi sound horeg via earphone. Rasanya seperti ada yang mendorong dari dalam, tapi tidak sakit. Kayak dipijat pelan-pelan, ujarnya. Napasnya masih terengah-engah tapi ada senyum puas di bibirnya. Kesaksian ini persis seperti yang diungkapkan Bu Warsini sebelumnya. Dr. Handoyo mencatat setiap detail dengan tangan gemetar. Ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah pola yang konsisten. Para ibu yang mendengarkan sound horeg dengan volume pelan tidak hanya mengalami persalinan yang lancar, tetapi mereka juga menunjukkan tingkat kecemasan yang lebih rendah dan tampak lebih bersemangat dalam menghadapi proses persalinan. Seolah-olah, sound horeg tidak hanya memengaruhi fisik, tetapi juga mental. Mungkin frekuensi rendah itu memiliki efek menenangkan yang aneh, atau mungkin familiaritas suara itu memberikan semacam kenyamanan psikologis bagi mereka yang terbiasa dengan dentuman kehidupan di kampung halaman. Testimoni ibu-ibu hamil semakin memperkuat temuan ini. Ibu Fathimah, seorang ibu muda yang awalnya sangat takut melahirkan karena cerita seram dari teman-temannya, mengaku merasa terhipnotis oleh irama sound horeg. Awalnya aneh, kenapa suami saya putar lagu aneh begitu? Tapi lama-lama, saya merasa rileks. Rasanya saya bisa mengendalikan kontraksi saya. Kayak menari, tapi di dalam perut. Ungkapnya sambil tertawa geli, menggendong bayinya yang baru lahir. Penggambaran, menari di dalam perut, ini memberikan dimensi baru pada pemahaman mereka tentang efek sound horeg. Penemuan ini menempatkan Dr. Handoyo dan Bidan Ayu dalam dilema besar. Mereka telah menemukan sebuah terapi non-invasif yang revolusioner, yang bisa mengubah paradigma persalinan. Namun, obat ini adalah sesuatu yang baru saja dilarang keras oleh pemerintah karena dianggap sebagai polusi suara. Bagaimana mereka akan melaporkan ini? Bagaimana mereka akan meyakinkan publik dan pemerintah bahwa musuh publik nomor satu justru adalah pahlawan tersembunyi dalam proses melahirkan? Ini adalah ironi yang pahit, sebuah twist epik dalam kisah larangan sound horeg. Mereka menyadari bahwa laporan ini akan memicu badai kontroversi. Para ahli lingkungan akan marah, masyarakat yang selama ini mengeluh kebisingan akan merasa dipermainkan. Namun, bukti di tangan mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Ini bukan lagi tentang suara yang mengganggu, tapi tentang potensi penyembuhan yang tak terduga. Mereka harus berani mengungkapkan kebenaran, seaneh apapun itu. Sebuah pertanyaan besar muncul, apakah ini berarti sound horeg harus diizinkan kembali? Dan jika iya, bagaimana regulasinya? Apakah akan ada puskesmas sound horeg di masa depan? Ide itu terasa begitu absurd, namun di tengah semua keajaiban yang terjadi, tidak ada yang tidak mungkin. Dr. Handoyo dan Bidan Ayu tahu bahwa mereka sedang berdiri di ambang sebuah penemuan yang akan mengubah sejarah medis, sebuah temuan yang akan membuat seluruh dunia menoleh ke Jawa Timur, bukan karena larangan sound system, tetapi karena suara itu sendiri telah membuktikan kekuatannya dalam melahirkan kehidupan. Sementara pemerintah daerah masih berkutat dengan dilema etis, politik, dan medis yang rumit, di tingkat akar rumput, sebuah revolusi ekonomi yang tak terduga mulai bergulir. Penemuan rahasia playlist sound horeg yang memperlancar persalinan, meskipun masih dirahasiakan oleh Dinas Kesehatan, nyatanya tidak bisa dibendung sepenuhnya. Bisikan demi bisikan, dari mulut ke mulut, dari bidan desa ke tetangga, dari ibu hamil yang merasakan manfaatnya ke ibu hamil lainnya, kabar tentang obat rahasia ini menyebar cepat seperti api di padang rumput kering. Masyarakat,
yang selalu mencari jalan pintas dan solusi praktis, tidak menunggu lampu hijau dari pemerintah. Jika sound horeg volume rendah adalah kunci persalinan lancar, maka mereka akan mendapatkannya dengan cara apapun. Dan disitulah, sebuah pasar gelap yang unik dan aneh mulai terbentuk, pasar sewa sound system mini khusus persalinan. Pelaku pertama yang melihat peluang ini adalah Pak Paijo, mantan pemilik sound system besar yang dulu sering disewa untuk hajatan. Setelah larangan sound horeg, ia terpaksa gulung tikar dan beralih profesi menjadi tukang ojek. Namun, ketika tetangganya yang seorang bidan bercerita tentang keanehan persalinan yang dikaitkan dengan sound horeg volume rendah, otaknya langsung berputar. Kalau sound horeg besar dilarang, bagaimana kalau yang kecil? Pikirnya. Dengan modal seadanya, ia membeli beberapa speaker Bluetooth kecil dan beberapa subwoofer mini, lalu mengunduh koleksi rekaman sound horeg terbaiknya yang dulu sering ia putar di lapangan. Ia mempromosikannya secara diam-diam. Sewa sound system khusus, bikin lancar lahirannya. Dijamin privasi. Awalnya hanya 1-2 ibu hamil yang mencoba, takut-takut ketahuan. Namun, setelah merasakan sendiri manfaatnya, testimoni positif menyebar bagai virus. "Jian, Mas Paijo ini memang penyelamat," ujar Buarsini, ibu yang dulu susah melahirkan dan kini mencoba jasa Pak Paijo. Baru putar 2 lagu, langsung terasa dorongan kuat. Enggak perlu ngeden lama-lama. Kabar tentang keberhasilan ini membuat Pak Paijo kebanjiran pesanan. Antrean sewa sound system mininya mengular. Dari yang semula hanya menyewakan 1 set, kini ia punya 5 set sound system mini dan merekrut beberapa pemuda pengangguran di kampungnya untuk membantu antar jemput. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada Pak Paijo. Di seluruh Jawa Timur, para mantan operator sound system yang sebelumnya menganggur kini menemukan kembali lahan basah. Mereka merakit sound system portable dengan speaker kecil namun bass yang lumayan nendang, khusus disesuaikan untuk kebutuhan persalinan. Beberapa bahkan menambahkan fitur, mode persalinan, yang secara otomatis mengatur volume dan frekuensi agar tetap aman dan efektif. Mereka menyebutnya, Sound Horeg Bidan Edition, atau speaker kontraksi anti-ribet. Harga sewa melonjak drastis. Jika dulu sewa sound system besar untuk hajatan bisa puluhan juta rupiah, kini sewa sound system mini untuk persalinan bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per jam atau per sesi, tergantung durasi dan tingkat kepanikan pasien. Permintaan yang tinggi dan pasokan yang terbatas menciptakan pasar yang sangat kompetitif. Para penyedia jasa sound system mini ini bahkan mulai melakukan perang promosi secara sembunyi-sembunyi, menawarkan bonus playlist khusus, atau free maintenance selama proses persalinan. Muncul pula para maklar sound horeg. Mereka adalah perantara antara ibu hamil yang membutuhkan dan penyedia sound system mini, mengambil komisi lumayan dari setiap transaksi. Beberapa di antaranya bahkan menawarkan paket, layanan lengkap, yang mencakup sewa alat, playlist khusus, dan standby operator yang siap memutar sound horeg kapan saja kontraksi datang. Pemerintah daerah, meskipun masih belum mengambil keputusan resmi, mulai merasakan dampak ekonomi tak terduga ini. Pasar gelap sound system ini tumbuh subur di bawah hidung mereka, menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan roda ekonomi lokal yang sebelumnya lesu akibat larangan sound horeg skala besar. Ini adalah ironi lain yang lucu. Larangan yang dimaksudkan untuk menciptakan ketenangan justru secara tidak sengaja memicu kebangkitan ekonomi bawah tanah yang didorong oleh sound horeg itu sendiri. Meskipun para penyedia jasa ini beroperasi di ranah abu-abu, masyarakat tampaknya tidak peduli. Mereka hanya ingin persalinan yang lancar dan aman. Ibu-ibu hamil yang mendengar cerita sukses dari tetangga atau kerabat, rela mengeluarkan uang lebih demi terapi yang terbukti efektif ini. Mereka bahkan mulai merekomendasikan playlist sound horeg favorit mereka kepada teman-teman yang sedang hamil, lengkap dengan tips memilih speaker mini yang bassnya paling mengena. Fenomena ini menciptakan sebuah paradoks sosial. Di satu sisi, ada larangan resmi. Di sisi lain, ada kebutuhan mendesak yang dipenuhi oleh inovasi ilegal dari masyarakat. Pemerintah tahu tentang pasar gelap ini, namun mereka masih terikat oleh regulasi yang ada. Ini adalah perang antara hukum dan kebutuhan, antara larangan dan sebuah solusi aneh yang terbukti ampuh. Kebangkitan ekonomi sound system ini juga menyoroti adaptabilitas luar biasa dari masyarakat yang selalu menemukan cara untuk bertahan hidup dan bahkan berkembang di tengah regulasi yang ketat. Ini bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah kebutuhan dasar, persalinan yang aman,
bisa memicu kreativitas tak terduga dalam mencari solusi. Dan di tengah hiruk-pikuk pasar gelap ini, dentuman bass samar-samar dari speaker mini yang tersembunyi, menjadi lagu pengantar tidur bagi para bayi yang akan lahir, dan lagu kebangsaan bagi para penyedia jasa sound system mini yang tak terduga ini. Kisah sound horeg yang dilarang, namun justru menjadi penolong, semakin mengambil bentuk yang aneh dan lucu. Setelah berminggu-minggu perdebatan sengit, rapat maraton, dan simulasi skenario yang entah bagaimana lebih absurd dari kenyataan yang ada, Gubernur Jatmiko Suryo akhirnya mengumumkan keputusan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keputusan yang diharapkan bisa menjadi solusi kompromi, namun justru berakhir dengan sentuhan komedi gelap yang sempurna, mencerminkan absurditas seluruh kisah ini. Dengan mempertimbangkan data ilmiah yang kredibel dari tim peneliti kami, serta masukan dari masyarakat, kami memutuskan untuk tidak mencabut sepenuhnya Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2025 tentang pengendalian kebisingan akibat aktivitas sound system berlebih. Ujar Gubernur dalam pidato yang disiarkan langsung dari Pendopo Agung Provinsi. Ekspresi wajahnya adalah campuran antara kelegaan, kelelahan, dan sedikit senyum samar yang nyaris tak terlihat. Para aktivis anti kebisingan sempat bersorak lega. Namun, Gubernur melanjutkan, namun, kami menyadari potensi vital sound horeg pada frekuensi rendah untuk membantu proses persalinan. Oleh karena itu, kami memperkenalkan program stimulasi kontraksi berbasis akustik, SKA. Nama programnya terdengar sangat ilmiah dan formal, namun isinya sungguh di luar dugaan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan bantuan Profesor Dimas dan timnya, akan memproduksi alat stimulasi khusus yang disebut Horeg Kit Medis. Alat ini berupa speaker portable berukuran sedang dengan subwoofer yang disetel khusus untuk mengeluarkan frekuensi rendah sound horeg pada volume yang sangat terkontrol dan aman. Horeg Kit Medis ini hanya akan didistribusikan kepada puskesmas dan bidan desa yang telah memiliki lisensi khusus, jelas Gubernur, menunjuk sebuah prototipe Horeg Kit Medis di sampingnya. Para bidan dan dokter akan dilatih bagaimana mengoperasikan alat ini, memastikan volume dan durasi stimulasi sesuai protokol medis yang ketat. Penggunaannya hanya diizinkan di dalam ruangan bersalin yang kedap suara, dan tentu saja, dengan persetujuan penuh dari pasien. Lisensi khusus untuk bidan dan dokter ini akan mencakup latihan teknis pengoperasian Horeg Kit Medis, pemahaman tentang frekuensi suara, dan etika penggunaan. Bahkan, beredar rumor bahwa ada rencana untuk mengadakan ujian praktik yang mengharuskan bidan bisa memutar playlist sound horeg yang paling efektif. Profesor Dimas sendiri ditunjuk sebagai Kepala Pusat Penelitian Akustik Medis yang baru dibentuk, bertugas memantau dan mengembangkan teknologi ini. Larangan sound horeg untuk hajatan dan acara umum di luar ruang tetap berlaku. Namun, bagi para penggemar sound horeg yang kecewa, pemerintah memberikan keringanan absurd. Kami juga akan menunjuk 5 lapangan terbuka di seluruh Jawa Timur yang akan menjadi zona eksperimen akustik berizin, Gubernur mengumumkan dengan wajah datar. Di zona ini, para pemilik sound system besar yang berlisensi khusus dapat menyelenggarakan acara sound horeg maksimal 2 kali sebulan, dengan batas waktu dan volume yang ketat. Ini adalah upaya kami untuk mengakomodasi aspirasi budaya, sekaligus sebagai pusat penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi frekuensi sound horeg yang paling efektif untuk berbagai tujuan, termasuk yang non-medis. Pernyataan terakhirnya itu mengundang bisik-bisik geli di antara wartawan. Maka, terciptalah sebuah paradoks ganda di Jawa Timur. Di satu sisi, keheningan relatif berlanjut di permukiman. Di sisi lain, sound horeg kini hidup kembali, bukan sebagai polusi, melainkan sebagai alat medis yang dijaga ketat, dan sebagai objek penelitian di zona-zona khusus. Para bidan kini membawa Horeg Kit Medis dengan bangga, seolah-olah itu adalah stetoskop terbaru mereka. Anak-anak kecil di desa kadang menunjuk ke arah puskesmas dan berbisik, "Lihat, Bapak, puskesmasnya lagi nge-sound." Industri sound system ini yang ilegal sebelumnya, kini dihadapkan pada tantangan baru, harus menjadi legal dan mendapatkan lisensi jika ingin beroperasi secara resmi dalam program SKA. Beberapa operator sound system besar yang tadinya gulung tikar, kini ramai-ramai mendaftar untuk mendapatkan lisensi zona eksperimen akustik. Mereka berharap bisa kembali menggetarkan bumi, kali ini dengan restu pemerintah. Kisah ini berakhir dengan sebuah sentuhan satir yang kental. Sound horeg dilarang di Jawa Timur, tapi pada akhirnya justru menjadi simbol inovasi tak terduga di bidang kesehatan. Sebuah suara yang dianggap musuh, ternyata adalah melodi yang melahirkan kehidupan. Dan masyarakat Jawa Timur, yang dulunya hidup dalam kebisingan,
kini belajar untuk menghargai ketenangan yang dipilih dan kebisingan yang berfungsi. Apakah ini adalah akhir dari kisah Sound Horeg? Entahlah. Mungkin saja di masa depan, para bayi yang lahir dengan bantuan Horeg Kit Medis akan tumbuh menjadi generasi yang punya kepekaan pendengaran luar biasa, atau bahkan, punya bakat tersembunyi sebagai sound engineer ulung. Atau mungkin, ini hanya awal dari serangkaian penemuan absurd lainnya yang menunggu untuk diungkap di tengah keunikan budaya Jawa Timur. Yang jelas, satu hal telah terbukti, suara, dalam bentuk apapun, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan misterius daripada yang pernah kita duga. Dan kadang-kadang, untuk menemukan jawaban atas teka-teki terbesar kehidupan, kita harus berani mendengarkan suara-suara yang paling tidak kita inginkan. Kisah tentang Sound Horeg di Jawa Timur, yang bermula dari dentuman protes dan berakhir pada melodi persalinan, adalah sebuah simfoni absurditas yang tak terduga. Larangan yang dimaksudkan untuk menciptakan ketenangan justru secara ironis menyingkapkan sebuah kekuatan tersembunyi dalam kebisingan itu sendiri. Dari caci maki menjadi pujian, dari polusi menjadi penolong, Sound Horeg telah menempuh perjalanan yang paling aneh dan memutarbalikkan logika. Fenomena ini tidak hanya mengubah cara pandang kita terhadap suara, tetapi juga mengguncang fondasi pemahaman medis dan sosial. Apa yang dulunya dianggap sebagai gangguan, kini menjadi kunci rahasia bagi persalinan yang lebih lancar dan minim komplikasi. Ini adalah bukti nyata bahwa alam semesta, dan bahkan teknologi yang kita ciptakan, seringkali menyimpan potensi tak terduga di balik kemasan yang paling tidak menarik sekalipun. Jawa Timur, dengan segala keunikannya, telah menjadi laboratorium hidup bagi sebuah penemuan revolusioner yang lahir dari kebiasaan lokal dan sebuah larangan yang tak disengaja. Pemerintah daerah, yang awalnya terjerat dalam dilema politik, akhirnya memilih jalan tengah yang pragmatis sekaligus kocak, melegalkan Sound Horeg untuk tujuan medis melalui Horeg Kit Medis, berlisensi, sambil tetap membatasi penggunaannya di ruang publik. Ini adalah pengakuan akan kekuatan data, sekaligus cerminan adaptabilitas manusia terhadap kebenaran yang paling aneh sekalipun. Kisah ini mengajarkan kita bahwa definisi baik dan buruk seringkali bersifat subjektif dan kontekstual, dan kadang-kadang solusi terbaik muncul dari tempat yang paling tidak diharapkan.